Ya. Kemudian terkait dengan pensi, wah ini lagi pensi ini kelas 12. Ini adalah pementasan seni yang di akhir tahun dia di SMA 7 kan gitu. Jadinya benar-benar mereka mempersiapkan dengan matang. Jadi sampai bela-belain latihan, cari tempat, wah antusias sekali. Kemudian propertinya nggak main-main, benar. Jadi kita kalau ganggu gini, enggak Bu, ini saya lagi latihan, ini mempersiapkan propertinya. 3, 2, 1, this is Podcast Sisma. Halo Sobat Sisma, perkenalkan saya Dia, di mana di sini saya akan menjadi host yang menemani kalian dalam episode podcast kali ini. Nah, dalam episode kali ini kita kedatangan tokoh yang teman-teman pasti kenal sih siapa itu. Beliau adalah Ibu Gongmas selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 7 Denpasar. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Astungkara sehat. Ya, astungkara. Teman-teman, dalam perbincangan kita kali ini kita akan membahas mengenai pensi dan juga proyek P5 yang telah dilakukan di SMA Negeri 7 Denpasar. Iya. Dengar-dengar saat ini sudah berlangsung Bu, proyek P5-nya. Ya, hari ini kan pagelaran panen rayanya lah dari P5. Sedang berlangsung ini. Iya, sedang berlangsung. Nah, berbicara tentang pensi dan juga proyek P5-nya ini, tahun ini apa sih Bu tema yang diangkat dari pensi dan proyek P5-nya? Kita bicara tentang proyek dulu. Kalau proyek memang ada temanya. Untuk yang kelas 10 itu ada 3 tema. Itu kewirausahaan, kemudian kebinekaan, kemudian satu lagi itu bangunlah jiwa raganya. Nah nanti itu mereka memilih yang mana akan diambil. Itu setahun itu dalam 1 tahun itu 3 tema itu harus mereka kerjakan. Ya. Kemudian untuk kelas 11-nya ada 2 tema, itu kearifan lokal sama suara demokrasi. Ya, itu sama juga bisa dipilih yang mana akan digunakan. Ya. Kalau untuk pensinya itu apakah ada temanya juga? Kalau pensi kita tahun ini melaksanakan pensi itu dengan tema kearifan lokal. Ya. Oh, jadi pensi untuk kelas 12 ini diambil tema kearifan lokal begitu Ibu. Ya. Mungkin kalau kita berbicara nih tentang kearifan lokal, dari mana sih panitia itu kenapa bisa memilih tema kearifan lokal ini? Apakah ada hal yang melatar belakanginya atau bagaimana? Yang jelas kalau kearifan lokal itu kita yang mendasar sekali latar belakangnya itu kita ingin menggali atau mempertahankan ya budaya kita, kemudian supaya tidak menurun, kemudian siswa juga biar mengenal apa itu kebudayaan kita yang menyangkut kearifan lokal yang memang kita harus pertahankan. Gimana supaya anak-anak muda itu tidak meninggalkan itu, mengambil budaya dari luar itu. Nah itu dasarnya untuk kearifan lokal, menggali lebih dalam apa seni keseniannya, kemudian kerajinannya, kemudian kulinernya, semua termasuk pola-pola permainan seperti itu, lagu-lagu itu semua mengarah untuk tujuan mempertahankan budaya kita di Bali khususnya itu untuk kearifan lokal. Iya benar banget. Jadi banyak ya Bu ya aspek-aspek kearifan lokal yang bisa paling digunakan. Banyak, paling banyak itu. Pantas nih teman-teman kenapa guru-guru juga panitia ini mengambil tema kearifan lokal karena memang di tengah zaman digitalisasi apalagi Bu ya, biar tidak juga luntur budaya-budaya Balinya seperti itu. Dan itu memang luas cakupannya kan. Dari pakaian juga bisa kan, kerajinan itu banyak sekali yang bisa dibuat ya. Nah, untuk pelaksanaan pensi dan juga proyek P5-nya ini, dari Ibu mungkin bagaimana sih menilai para siswanya? Apakah mereka memiliki kreativitas yang cukup tinggi dan antusias mereka dalam melaksanakan pensi ini? Kalau untuk melaksanakan pensi, kita bicara tentang proyek dulu yang sedang berlangsung. Kalau kita lihat bisa saksikan dari mulai awal tadi pembukaan, kemudian itu kreatif sekali anak-anak menunjukkan penampilan pertama itu tentang
budaya dari tarian, kemudian permainan, dia tunjukkan permainan kita di Bali yang biasa dikenal ini, kemudian nyanyian, itu nyanyian tadi, kemudian karya tenun, tenunan yang di Bali itu yang ditunjukkan tadi, kreatif sekali, walaupun penampilan dia sendiri sederhana sekali, dari pakaian sederhana, tapi yang ditonjolkan itu kan materi yang akan disampaikan, bahwa kita itu banyak punya budaya, banyak punya permainan yang memang menarik lah untuk dikembangkan lebih lanjut itu. Jadi kelihatan anak-anak tuh antusias lah, happy, yang kita lihat itu happy mereka. Kemudian yang menonton juga, belum lagi kulinernya, kulinernya beragam, makanan yang masih kategori kita lokal di sini, tetapi bisa menarik perhatian anak-anak muda sekarang. Mungkin kalau dilihat sekarang itu banyak yang sudah habis dagang. Jadi mereka berproduksi, sudah melakukan, mencoba. Sekarang panen raya, ini namanya panen raya kan, dia menjual hasil karyanya dengan perhitungan sudah untung ruginya. Tadi sempat sih saya nanya beberapa stand itu, kira-kira gimana? Oh, untung Bu, nambah. Ya happy dia. Jadi kita juga senang kan. Betul. Apa yang kita sampaikan, terus kita arahkan, ternyata anak menyambut dengan baik gitu. Kemudian ada coffee shop kan, coffee shop bahkan udah itu dijual oleh mereka itu kan. Belajarnya itu lumayan 3 bulan itu mereka berlatih cara membuat itu. Kemudian tata rias. Ada tata rias juga. Tata rias itu tadi ada guru yang mencoba, coba dong kita berias itu. Hasilnya ya bagus, anak-anak berarti udah inilah. Sudah pede untuk merias gurunya. Kemudian ada juga model ya anak-anak siswanya gitu, temennya mau didandanin gitu, tata rias sama itu. Kemudian yang suara demokrasi ya dia putar video. Dibuatkan video seperti video, itu konsepnya. Bagaimana orang cara pemilihan sederhana lah, ketua kelas. Kemudian ada yang pemilihan RT, ketua RT atau kepala desa, ada yang buat itu divideokan. Nah, itu ditayangkan di sana. Kemudian ada yang bikin brosur gambaran. Jadi dia menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan dalam bentuk lukisan, gambar-gambar, poster. Nah, poster seperti itu. Bu, ya. Itu ada ruang-ruang khusus untuk dipamerkan. Nah, itu yang namanya panen raya. Memang kita mengeluarkan semua hasil karya siswa, kemudian bisa dinikmati, yang membuat merasa senang. Kemudian yang siswa yang lain yang belum melakukan itu bisa tahu, oh ternyata ini bisa begini, oh ini bagus hasilnya. Jadi dia saling menularkan ide kreatifnya. Mudah-mudahan nanti ketika mereka dapat tema ini kan bisa mereka lakukan. Ya. Kemudian terkait dengan pensi, wah ini lagi pensi ini kelas 12. Ini adalah pementasan seni yang di akhir tahun dia di SMA 7 kan gitu. Jadinya benar-benar mereka mempersiapkan dengan matang. Jadi sampai bela-belain latihan, cari tempat, antusias sekali. Kemudian propertinya nggak main-main. Jadi kita kalau ganggu gini, enggak Bu, ini saya lagi latihan. Oh ini mempersiapkan propertinya. Ya hari ini juga mereka persiapan nanti akan gladi, kemudian tampilnya besok. Itu merupakan ajang bergensi bagi mereka untuk ditunjukkan ke adik-adiknya, apalagi orang tuanya kan diundang. Mengundang orang tua. Mengundang orang tua besok itu pada jam-jam mereka tampil itu orang tuanya bisa hadir menyaksikan. Ya ini kan satu kebanggaan sebagai orang tua ya. Lihat anak-anaknya tampil, wah luar biasa dah. Mereka ini ya memang nanti akan wah lah kita
akan Ya. bisa lihat besok. Ya, nanti kita saksikan ya Bu ya, iya. sama-sama. Oke. Iya. Nah, mungkin sejauh ini Bu, kan dari penjelasan yang udah Ibu jelasin tadi, banyak nih persiapan mereka dari awal sampai nantinya akan tampil. Mungkin Ibu pernah mendengar keluh kesah dari teman-teman atau adik kelas tentang pelaksanaan dari pensi atau proyek ini. Hambatan-hambatan mereka mungkin. Ya mungkin hambatannya ya dari segi ya biasa anak-anak kadang satu kelas tuh kan nggak kompak. Iya. Ada aja salah satu yang agak gini susah lah. Kemudian ada juga yang di antara satu kelas tuh ada yang jahil, pada waktu latihan dia bikin ulah, kan biasa itu ya mengeluh keluhan biasa lah. Kemudian tetapi kalau secara keseluruhan mereka kompak lah. Karena aturan pensi itu kan harus melibatkan 90% dari anggotanya supaya bisa tampil lah. Sisanya mungkin di belakang layar seperti itu. Kalau dihitung sih masuk semua ya. Kemudian waktu yang disiapkan itu memang untuk fokus latihan kan sebentar, termasuk sebentar itu untuk satu karya seni kan. Dia mulai fokus untuk dapat latihan bersama itu kan setelah ulangan umum. Iya. Setelah PAS dan SAS itu. Jadi setelah itu baru mereka bisa fokus. Makanya untuk beberapa kegiatan yang namanya jeda, waktu luang itu siswa kelihatan sedikit yang masuk. Karena dia ada di ruang kelasnya. Di luar itu agak sepi kan di sekolah kita. Jadi kok kayak enggak masuk muridnya, tapi dari absen ada. Jadi di kelas mereka mempersiapkan. Ada juga yang pinjem tempat di art center latihannya. Jadi kan enggak ke sekolah jadinya. Tapi sudah izin itu ke art center juga, ambil tempat juga sudah ada izinnya. Jadi mereka latihan di sana. Ya lumayan ada yang mencari ya temannya sebagai pelatihnya atau mencari pelatih lain untuk mengarahkan supaya bagus lah performan mereka nanti. Itu yang mereka antusias sekali. Keluhan ya masalah itu aja dah, waktunya. Kemudian mungkin ya capek kan gitu ya, keluhannya. Itu saja sih keluhannya. Kalau masalah yang lain ya enggak terlalu. Iya, karena sudah ditutupi oleh semangat mereka Bu ya, yang iya, sangat betul menggebu-gebu. itu. Ya. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal membahas sedikit nih Bu tentang proyek dari adik-adiknya itu. Dengar-dengar nih Bu, di akhir pembelajaran mereka ada 1 atau 2 jam untuk persiapan dari proyek. Dari Ibu mungkin bagaimana menilai itu? Apakah jam itu efektif untuk mereka mempersiapkan proyek atau bagaimana? Nah ini kita kan mulai dari tahun kemarin ya, tahun ajaran yang tahun lalu dan sekarang. Memang di jadwal itu ada 2 jam akhir itu adalah ada jam mapel untuk proyek seperti itu. Itu sebenarnya secara teorinya itu digunakanlah oleh siswa untuk merancang proyek yang akan mereka ambil. Jadi memilih tema apa yang akan diambil, kemudian ide-idenya dituangkan. Nanti pelaksanaan dia mulai berlatih, mulai untuk mencari nilainya, itu berproses itu kita pakai sistem blok. Jadi disiapkan 2 minggu full khusus untuk dia fokus di proyek masing-masing. Nah, untuk efektif atau tidak waktu yang disediakan sehari-harinya 2 jam pelajaran di akhir pelajaran itu kembali dari siswanya sendiri, oknum kan. Kalau dari programnya sudah sesuai sih, apa yang kita inginkan itu sudah cocok mestinya, karena dia akan berkolaborasi dengan teman-temannya lintas kelas. Jadi waktu yang diluangkan untuk jadwal proyek itu memang karena ini kan barengan, jadinya mereka bisa ketemu dengan kelas yang lain tanpa terganggu ada mata pelajaran lain. Secara teorinya mestinya itu sangat mendukung, bagus. Sekarang kembali ke oknumnya.
kreativitas siswa nih, oknum ini. Jadi karena siswanya jumlahnya banyak kan, kita tidak bisa menyamakan keinginan minat itu. Kalau siswanya ndak kreatif atau nggak mau, lagi ogah, males, mungkin di beberapa hari jam itu mereka ya malah ya santai begitu loh, tidak mengerjakan itu. Nah, kita tetap akan memotivasi, evaluasi terus. Kalau banyak yang begini berarti kita harus kerja keras lagi, menuntun anak-anak, memberi motivasi supaya mereka bisa memanfaatkan waktu itu. Itu yang kita. Oh, saya kaget tadi Bu, ada lintas kelas ternyata ya. Iya. Ya, jadi nggak cuma satu kelas saja, mereka bisa berkelompok. Iya. Gitu. Jadi ini kurikulum merdeka lagi ya. Jadi silakan dari kelas 10 1 misalnya sampai 10 12 kan mereka banyak temennya. Kalau hanya terkungkung di satu kelas saja, itu aja temennya kan bisa bosen ya. Nanti temennya yang bisa nari mungkin satu grup itu ada di kelas yang lain kan jadinya bisa mereka gabung. Ya bisa gabung. Tetap nanti ada koordinatornya. Kemudian bisalah kita komunikasikan dengan grup-grupnya itu. Iya. Keren sekali konsepnya Bu ya. Dan adik-adiknya juga sangat semangat saya lihat-lihat nih Bu untuk pelaksanaan dari proyek itu sendiri. Nah Ibu, bagaimana sih harapan dari panitia terutamanya guru-guru terhadap pelaksanaan dari proyek ataupun pensi yang akan dilaksanakan besok? Harapannya satu jelas pensi itu berjalan lancar, kemudian anaknya senang, yang ditampilkan bagus, orang tua yang hadir itu juga semangat. Harapan kita banyaklah orang tua yang hadir gitu, karena di sana akan terlihat bahwa kita pihak sekolah dengan pihak orang tua siswa itu ada hubungan gitu loh. Hubungan kami dari sekolah menunjukkan Bapak Ibu ini loh hasil kerja kami membimbing anak Bapak dan Ibu hingga dia bisa tampilkan. Siapa tahu kan orang tuanya sibuk di rumah, sempat melihat oh ternyata anak saya bisa lo nari, oh anak saya bisa main ini, kan jadinya ada kebanggaan tersendiri. Itu yang ingin kita tunjukkan, imbaskan, kemudian ada rasa keterkaitan lah dengan sekolah. Jadi terjalin ya Bu ya kerjasama yang baik antara orang tua dan juga sekolah. Iya. Ya Ibu, sebelum kita menutup ini Bu perbincangan kita pada pagi hari ini, mungkin dari Ibu ada pesan dan kesan yang akan diberikan kepada teman-teman dan juga adik-adik kelas. Nah pesannya kepada siswa jelas bahwa apa yang diberikan waktu maupun kesempatan supaya diambil, dimanfaatkan. Kapan lagi kan gitu untuk tampil, menunjukkan hasil karya, menunjukkan kreativitasnya. Kan ini sudah dibebaskan, boleh mau apa maunya gitu. Jadi dimanfaatkan waktu ini. Nanti setelah ini selesai kan ada kita fokus lagi belajar. Jadi anak-anak harus bisa membagi waktu, memanfaatkan waktu. Dan semua harapannya dilakukan dengan senang, ya, karena hasil melakukan dengan hati itu hasilnya jauh lebih bagus, maksimal dia, ya, anak-anak juga bisa sehat karena senang kan, ya. Kalau guru-gurunya ya jelas harapan saya ya tetap jangan putus asa. Anak-anak kan ada yang beragam, memang ada agak males, ada ini. Ya itu peranan kita, tugas kita. Jadi jangan sampai luntur semangatnya. Kalau sekarang kan ya anak guru-gurunya kan banyak yang muda-muda. Iya, ya mungkin kalau dilihat ya semangatnya mungkin beda dengan Ibu. Ya harapannya ditunjukkan gitu. Karena masih muda, jadi bisa ngikuti perkembangan. Sekarang kurikulum merdeka kan. Bisa mengikuti, jangan kalah lah dengan kami yang sudah sudah oversek katanya, di atas 50 umurnya ya. Jadi harus tetap semangat, bahkan lebih semangat. Kemudian untuk kita semua warga SMA 7, warga Sisma dari A sampai Z gitu ya, kita kan berbanyak. Semoga lah bisa kompak kerjasama. Semua ini akan terlaksana kalau ada sinergi keterkaitan kita kerjasama. Ini namanya berkolaborasi. Ya.
Nggih, benar sekali. Itu harapannya ya. Semoga bisa tercapai dengan baik Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih telah hadir dalam podcast kita kali ini. Dan semoga teman-teman apapun yang diharapkan dari adanya project dan juga pensi ini dapat terlaksana dengan baik. Baik teman-teman, sekian episode kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton. Dan kami tutup acara podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih. Terima kasih.